Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah nggak Anda merasa keteteran dalam murojaah hafalan? Mungkin hafalan Anda sudah cukup banyak dan Anda masih dalam proses menambah hafalan baru juga, tapi untuk mengatur waktu murojaah dan juga hafalan itu kesulitan. Yang pertama, pasti hafalan Anda kualitasnya tidak terlalu baik. Artinya hafalan Anda tidak mungkin tidak lancar. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa hafalan Anda bisa tidak mungkin dan tidak lancar? Sebabnya karena ketika Anda menghafal, Anda tidak terlalu memperhatikan kualitas hafalannya. Bisa jadi Anda hanya fokus bagaimana menambah hafalan sebanyak-banyaknya, sehingga hafalan belum matang, Anda sudah lanjut ke target berikutnya. Atau hafalan yang baru Anda hafalkan tidak langsung diikat. Hafalan itu kan ketika baru masuk atau baru kita hafalkan, dia berada di short term memory, ya. Ketika informasi itu baru kita dapatkan atau hafalan itu baru kita dapatkan, dia berada di short term memory. Maka untuk memasukkan ke dalam long term memory agar tidak cepat lupa, dia harus dimurojaah, diulang-ulang, direview kembali sebanyak-banyaknya. Mengenai berapa banyak jumlah pengulangan yang harus kita lakukan untuk membuatnya berada di long term memory, setiap orang berbeda-beda, tergantung dari kondisi kita masing-masing. Ada yang dikaruniai Allah kecepatan dalam ingatannya, ya, atau kekuatan ingatannya. Jadi hafalan yang baru didapat di murojaah beberapa kali sudah berada di long term memory. Tapi ada juga yang dia harus dimurojaah berkali-kali. Tapi menurut saya itu tidak masalah, karena pada intinya menghafal Al-Quran kan bukan hanya sekedar bagaimana membuat hafalan kita lancar, tapi agar hafalan kita itu bisa terus kita baca. Nah, dengan memurojaah atau mereview kembali hafalan yang kita dapatkan tadi kan sama aja kita membaca hafalan kita, membaca Al-Quran yang kita hafalkan. Dan itu inti dari menghafal Al-Quran. Jadi salah juga kalau kita menghafal kemudian hanya menargetkan ingin lancar saja. Karena kalau targetnya ingin lancar saja, bisa jadi kita akan banyak kecewanya. Sebab hafalan Al-Quran itu sangat jarang kita temui 100% lancar. Bahkan yang sudah lama menghafal pun, atau yang sudah lama hafal dan terus dimurojaah setiap hari pun, kadang-kadang ada hafalan yang hari ini lancar, besok nggak lancar. Atau yang kemarin nggak lancar, hari ini lancar. Nah, kondisi seperti ini manusiawi, dan ini hikmahnya sangat baik sekali. Kenapa? Agar kita terus murojaah tanpa henti. Seandainya hafalan kita itu lancar dan kita nggak perlu murojaah lagi, bisa jadi kita nggak akan semangat untuk membaca Al-Quran, membaca hafalan kita kembali, dan seterusnya. Oke, kita kembali ke tema kita hari ini, bagaimana mengatasi kita yang keteteran dalam murojaah. Jadi sebabnya yang pertama tadi adalah hafalan kita buruk kualitasnya, atau tidak mungkin dan seterusnya. Sebab yang kedua karena sempitnya waktu, ya. Sangat sempit sekali waktu kita, mungkin kita terlalu sibuk sehingga waktu kita dengan Al-Quran itu sedikit. Maka kita kesulitan membagi waktunya. Nah, kalau yang kedua ini yang terjadi, maka kita bisa memanfaatkan waktu sambil kita dan waktu setelah kita. Sambil melakukan aktivitas yang lain, kita murojaah hafalan, sehingga aktivitas kita diiringi dengan hafalan-hafalan Al-Quran, sehingga mudah-mudahan aktivitas kita tersebut menjadi berkah, kan seperti itu. Atau di sela-sela aktivitas kita, di waktu-waktu istirahat yang sebentar-sebentar itu, kita bisa manfaatkan untuk mencicil murojaah sedikit, nggak apa-apa. Sekali istirahat, kita murojaah satu halaman. Insya Allah kalau kita 20 kali istirahat, kita bisa murojaah 1 juz. Nah, jadi seperti itu. Tapi ada masalah lagi. Ustadz, waktu saya sempit dan hafalan saya amburadul. Artinya hafalannya kualitasnya buruk gitu. Sudahlah waktunya sempit, kualitas hafalannya buruk pula. Nah, ini bagaimana? Oke,
Kalau masalahnya seperti ini, maka yang harus Anda lakukan adalah stop dulu sementara menambah hafalan baru, fokus untuk memperbaiki hafalan yang kacau tersebut, hafalan yang tidak lancar itu. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, yaitu kita ubah mindset kita. Kita siapkan mental kita. Mentalnya seperti apa? Kita harus siap mental bahwa kita mengakui hafalan kita itu hilang dan kita harus siap untuk menghafalkan ulang. Nah, ini yang kebanyakan tidak siap oleh para penghafal ya, tidak siap dilakukan oleh para penghafal. Dia mengakui dirinya bahwa dia sudah nggak hafal lagi sekarang. Dia masih pengen dianggap saya sudah hafal sekian juz, padahal itu masa lalu. Sekarang hafalannya hilang semua. Maka kita punya mental, harus punya mental yang kuat untuk mengakui bahwa dulu memang saya pernah hafal, tapi sekarang sudah nggak lagi. Maka sekarang saya harus menghafal ulang dari nol kembali. Nah, ini walaupun sederhana tapi sulit dilakukan oleh sebagian penghafal Al-Quran, tidak semuanya. Maka kita harus siap mengakui bahwa kita sudah nggak hafal lagi sekarang. Maka kita harus memulai lagi dari nol, memulai dengan cara yang benar. Memulai dengan cara yang benar itu seperti apa? Memulai dengan cara yang benar adalah memperhatikan kualitas hafalan yang dihafalkan dan langsung mengikat hafalan yang baru didapat. Setelah itu baru kita nambah hafalan baru. Cara mengikat hafalan yang baru didapat itu seperti apa? Kalau bahasa saya itu harus sering-sering dipanaskan. Cara memanaskan hafalan adalah dengan mereview kembali setiap 2 jam sekali dalam 24 jam pertama. Misalnya Anda sudah hafal hari ini pukul 5 pagi atau ba'da subuh lah. Maka 2 jam kemudian, yaitu pukul 7, harus diulang lagi. Kan yang Anda hafalkan hari ini nggak terlalu banyak tuh. Untuk mereview kembali atau memanaskan hafalan yang didapat hari ini paling butuh beberapa menit aja. Kalaupun Anda hari ini hafal 1 halaman, kan mungkin hanya butuh waktu 3-5 menit selesai. Jadi pukul 7 Anda panaskan hafalannya atau dibaca kembali yang Anda dapatkan hari ini. Pukul 9, pukul 11, pukul 1, pukul 3, kemudian 5, kemudian 7, 9, dan terakhir sebelum tidur. Nah, ini harus dipanaskan. Insya Allah kalau pola ini Anda lakukan, maka hafalan Anda yang baru didapat itu mudah-mudahan bisa masuk ke dalam long term memory atau memori jangka panjang sehingga bisa bertahan dan tidak lupa. Nah, bagaimana dengan hafalan yang kemarin-kemarin? Caranya adalah tadi yang seperti saya katakan, memanfaatkan waktu sambil dan waktu sela. Jadi hafalan-hafalan yang lama itu tetap kita murojaah secara rutin, siklusnya terus berputar. Misalnya Anda hari ini sudah hafal juz 1, juz 2 dan sekarang sedang menghafal juz 3. Maka juz 1 dan juz 2 itu Anda murojaah secara reguler, berurutan ya. Kalau sudah hatam selesai juz 2 habis, balik lagi ke juz 1, terus muter seperti itu sampai seumur hidup Anda. Ya memang seperti itu ya cara menghafal Al-Quran dan cara menjaga hafalan itu seperti itu. Nah, sehingga ketika hafalan Anda nanti sudah banyak, maka kualitas hafalan Anda pun tetap baik dan tidak menurun. Karena dari awal Anda menghafal, Anda sudah menghafal dengan cara yang benar dan merawat hafalan Anda dengan cara yang benar pula. Nah, kira-kira seperti itu cara bagaimana menghadapi ketika kita keteteran murojaah hafalan dan hafalan kita kurang baik atau kurang bagus kualitasnya. Jadi memang perlu mental di sini, kita perlu mengalahkan ego kita, mengakui bahwa sekarang kita sudah nggak hafal lagi, sudah nggak pantas disebut sebagai hafid Quran karena hafalan kita sudah hilang. Memang dulu ketika kita sudah baru selesai setoran gitu kan, mungkin kita bangga disebut si fulan hafid 30 juz, tapi itu masa lalu bro. Sekarang udah nggak lagi, maka
kita kalahkan ego kita, yuk kita mulai lagi dari nol. Akan tetapi seorang muslim yang baik jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan sampai Anda sudah punya niat ingin mengulangi lagi dari awal, ternyata Anda melakukan pola menghafal yang keliru di tahapan yang pertama dulu. Ketika Anda sudah berazam, saya ingin mulai dari awal lagi, Anda harus komitmen untuk melakukan dengan pola yang benar, dengan pola yang baik. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan sampaikan saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab lewat video di kesempatan mendatang. Jangan lupa Anda klik like video ini jika menyukainya, subscribe jika belum, dan share seluas-luasnya. Follow juga Instagram @sobatquran.id. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.